Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Di sini kami berjumpa kembali dengan saya Siti Malikah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Ponorogo. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Purwadi Setiarini SPG. Assalamualaikum Bu Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak siang ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Siang ini kita akan melakukan observasi pembelajaran dan sebelum itu saya ingin tahu tujuan dari pembelajaran panjenengan pagi hari ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Purwadi Setiarini. Saya mengaku guru kelas 6 di SDN Saham. Terima kasih atas waktunya. Untuk pembelajaran, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami arti dari rotasi dan revolusi bumi. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami perbedaan antara siang dan malam. Yang ketiga, siswa mampu membuat kesimpulan dari materi tersebut, yaitu tentang peristiwa rotasi dan revolusi bumi pada tema 8, subtema 1 pada muatan pembelajaran IPA. Jadi tujuan panjenengan untuk mengetahui anak-anak supaya paham apa itu rotasi dan revolusi, dan juga apa tadi, anak Mampu membedakan siang dan malam. mampu membedakan siang dan malam, dan proses itu terjadi karena gimana ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya area pengembangan yang hendak Ibu capai apa? Untuk area pengembangan yang saya harapkan yaitu siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan pola berpikir kritis, kreatif, dan aktif dengan konsep-konsep yang sederhana dan mudah dimengerti dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk strategi Bu, strategi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran kali ini? Terima kasih. Untuk strategi yang akan saya laksanakan yaitu dengan strategi inquiry learning. Jadi anak-anak menemukan sendiri arti dari rotasi dan revolusi bumi melalui pengalaman mereka dan percobaan yang akan kita lakukan dengan media yang sederhana, dan mereka dapat menyimpulkan sendiri seperti itu. Bagus. Strategi yang dipakai yaitu inquiry learning yang akan dipakai nanti. Selanjutnya untuk medianya, nanti apa media yang dipakai? Untuk media, saya menggunakan video pembelajaran tentang materi rotasi dan revolusi. Kemudian saya juga menggunakan Google dan Center. Selain itu juga saya akan melaksanakan percobaan dengan anak tersebut sebagai media. Jadi kita praktek langsung seperti itu. Nanti anak-anak agar mudah memahami sebagai bermain peran. Jadi anak A sebagai matahari, kemudian anak B sebagai bumi. Di situ nanti akan mereka mungkin secara besar akan mengingat bagaimana terjadinya revolusi dan rotasi apabila mereka berperan sebagai matahari dan bumi. Jadi mereka langsung mempraktekkan langsung gitu ya. Oh iya, terima kasih. Terus dengan mereka mempraktekkan langsung, maka mereka akan terus teringat walaupun sampai dewasa nanti. Terus kira-kira kapan pembelajaran dengan materi itu bisa dilakukan itu? Untuk pembelajaran itu akan saya laksanakan hari ini, Bu. Oh, hari ini. Ya, terima kasih. Nanti saya siap mendampingi panjenengan di pembelajaran kali ini. Oh iya, terima kasih, dan nanti juga mohon masukan dan sarannya, mungkin bisa menambah ataupun memperbaiki proses pembelajaran saya selanjutnya. Siap-siap. Nanti saya akan insyaallah akan mendampingi, dan kalau ada atau kalau saya bisa memberi masukan, insyaallah akan saya beri masukan. Ya, Terima kasih. Nanti ketemu lagi di kelas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
mudah-mudahan dan ilmu yang kita dapatkan bisa berguna bagi diri kita dan masyarakat nantinya. Nah, masih semangat hari ini ya? Masih. Saya cek semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyumanmu? Ini senyum manisku. Mana sekolahmu? SDN Saham, I love you. Terima kasih, masih semangat. Ya, untuk pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar tema 8 subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya. Dalam pembelajaran 1 kita akan belajar tentang mata pembelajaran IPA yaitu apa? Rotasi dan revolusi bumi. Kira-kira ada yang tahu apa itu rotasi dan revolusi? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya. Ada yang perputaran bumi ya. Ada lagi? Perubahan musim di bumi ya. Jadi pembelajaran kali ini tujuannya adalah bagaimana kita memahami rotasi dan revolusi bumi serta mengetahui akibat dari rotasi dan revolusi tersebut. Coba sebelumnya anak-anak tahu apa bentuk bumi? Bulat. Ya, bentuk bumi bulat. Nah, kemudian kita hidup di Indonesia itu mempunyai berapa musim? Musim apa saja? Musim penghujan dan musim kemarau. Ada yang tahu mengapa demikian? Oh iya, karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa ya, hebat sekali. Nah, pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi. Setelah kita mengamati video yang akan saya putar terlebih dahulu. Nah, sudah melihat videonya? Nah, agar kalian memahami lagi apa itu rotasi dan revolusi, saya minta 2 anak untuk maju ke depan. Siapa yang bersedia? Bima dan Dika. Oh, Bima dan Dika. Ya, coba sini. Bima dan Dika. Ya. Ya, ya. Oh, saya dapat juara yang mau maju. Sini coba. Bima dan Dika. Di sini Bima sebagai mataharinya. Kemudian Dika sebagai bumi. Bima sebagai matahari, kemudian Dika sebagai bumi. Nah, saya contohkan, bumi sedang mengalami rotasi. Ya, siapa yang tahu apa tadi pengertian rotasi? Perputaran bumi pada porosnya. Jadi bumi berputar pada porosnya. Kalau Dika sebagai bumi, Dika akan berputar. Ini namanya apa? Terjadi apa? Tadi rotasi. Nah, sekarang revolusi berarti ayo, revolusi yaitu bumi berputar atau mengelilingi matahari. Coba, Dika berputar mengelilingi Bima. Bumi mengelilingi matahari. Tetapi ini sebenarnya kurang pas. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Oh, Dika tidak berputar. Ya, jadi Dika sebagai bumi ini 2 kali mengalami perputaran. Yang pertama yaitu berputar pada porosnya, yang kedua berputar mengelilingi matahari. Bisa Dika? Ayo coba. Nah, jadi seperti ini. Bumi berotasi dan berevolusi. Wah, sudah. Nanti kalau pusing ya. Sudah paham? Revolusi dan apa tadi? Rotasi. Ya, bisa duduk. Terima kasih. Kemudian ada yang tahu rotasi atau bumi berputar pada porosnya itu berapa lama? 24 jam. Bagus sekali. Nah, 24 jam bumi mengalami rotasi atau berputar pada porosnya. Kemudian dalam 24 jam itu
terjadinya siang dan malam. Pada waktu siang, bagian bumi berarti malam. Bagian siang berarti bagian bumi terkena cahaya matahari. Kemudian bagian malam, bumi tidak terkena cahaya matahari. Nah, coba diperhatikan. Di sini ada globe. Kemudian saya nyalakan senter. Nah, ini sebagai matahari, cahaya matahari. Nah, ini saya umpamakan matahari. Kemudian ini bumi. Bumi tadi mengalami ini tadi apa namanya? Rotasi apa revolusi? Rotasi, yaitu berputar pada porosnya. Nah, sekarang bumi berotasi. Nah, di sini yang terkena sinar matahari, ini bagian yang terkena matahari berarti mengalami siang. Kemudian yang belakang di sini bumi yang tidak terkena cahaya matahari berarti mengalami malam. Nah, sudah paham? Sudah. Ya. Itu tadi. Kemudian ya. Matahari kalau kita amati di situ ada kira-kira kita yang bergerak apa mataharinya yang bergerak? Buminya yang bergerak apa mataharinya yang bergerak? Sesuai lagi bumi bergerak atau bumi berputar mengelilingi matahari. Tetapi kita yang ada di bumi melihat matahari seolah-olah mataharinya yang bergerak dari timur ke barat. Nah, ini dinamakan apa ya? Ada yang tahu? Dinamakan? Iya, betul sekali. Sip. Gerak semu harian matahari. Jadi seolah-olah setiap hari matahari bergerak dari timur ke barat. Padahal yang bergerak itu adalah buminya. Nah, kemudian, untuk gerak semu tahunan matahari. Ada yang tahu apa itu gerak semu tahunan matahari? Kalau tadi gerak semu harian, sekarang gerak semu tahunan matahari. Ada yang tahu? Iya, gerak matahari yang seolah-olah bergerak dari utara ke selatan. Terkadang kita melihat sorotnya matahari kok songkolot ya. Nah, kadang terlihat dari selatan. Nah, ini adalah namanya gerak semu tahunan matahari. Kenapa ini terjadi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena tadi jika berputar mengelilingi bumi berarti karena revolusi bumi ya, dampak dari revolusi bumi atau perputaran bumi mengelilingi matahari. Berapa lama revolusi bumi? 1 kalau rotasi 1 hari. Sudah jelas? Sudah. Nah, itu tadi untuk pembelajaran hari ini. Untuk lebih memahami materi nanti bisa dibuka untuk lembar kerjanya di halaman 25. Nah, untuk lebih memahaminya. Jadi bisa dipelajari lagi atau anak-anak bisa melihat referensi tentang rotasi dan revolusi bumi mungkin dari buku atau dari YouTube. Nah, mungkin itu saja dari Pupur. Saya akhiri sekian. Mungkin ada yang tanya sebelum saya tutup? Ada yang tanya? Tidak? Sudah jelas? Tugasnya juga sudah jelas? Ya, untuk pembelajaran hari ini saya akhiri sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan bahagia. Di sini bersama saya Siti Malikah, CGP Angkatan 9, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, bersama dengan Perwati Setiarini, Guru SDN Sahang, Kabupaten Ponorogo. Tadi kita sudah melakukan supervisi pembelajaran ya Bu ya. Setelah melakukan supervisi pembelajaran, bagaimana perasaan panjenengan? ya, terima kasih pertanyaannya. Setelah melakukan supervisi pembelajaran, di sini saya merasa sangat kurang sekali dalam pembelajaran dan perlu masukan, kritikan agar pembelajaran ke depan lebih baik. Kendala-kendala apa yang Ibu hadapi selama melakukan pembelajaran tadi? Untuk kendala, saya menemukan ada beberapa anak yang mungkin minat belajarnya masih kurang, seperti mengobrol sendiri saat saya jelaskan, kemudian dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka kurang aktif, sepertinya mereka masih fokus dengan hal-hal yang lain gitu. Ya, berarti minat belajar anak dan juga konsentrasi anak ya, masalahnya di situ ya. Langkah-langkah apa yang panjenengan ambil untuk kedepannya untuk mengatasi hal tersebut? Oh iya, untuk langkah-langkah yang akan saya tempuh yaitu membuat pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan keinginan mereka, namun tidak lepas dari materi pembelajaran. Misalnya dengan praktek atau mungkin dengan penggunaan IT yang sedang ngetren saat ini. Jadi dengan menggunakan pembelajaran yang menyenangkan yang sesuai dengan minat mereka. Jadi menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi katanya Ya, dan juga mungkin bisa dengan ice breaking ataupun hal-hal yang menarik ataupun kuis yang bisa menarik minat mereka untuk lebih aktif di kelas, sehingga mereka tidak merasa bosan di Bosan, dalam iya. kelas gitu ya. Terus kira-kira kapan jenengan akan melakukan hal yang panjenengan bicarakan tadi? Sebisa mungkin setiap pembelajaran akan saya usahakan untuk menerapkan hal-hal tersebut, seperti penggunaan media yang menyenangkan, kemudian menggunakan ice breaking ataupun mungkin memancing ya, seperti kuisis ataupun hal-hal yang menarik dan menantang untuk mereka. Mungkin bisa dilakukan di setiap pembelajaran dengan menyesuaikan materi pada saat itu. Oh iya, bagus. Terima kasih. Saya berharap semoga apa yang jenengan angan-angankan itu bisa terlaksana sehingga anak-anak senang dalam pembelajaran, sehingga anak tidak merasa bosan dan akhirnya setiap tujuan pembelajaran yang panjenengan cantumkan di rencana pembelajaran bisa tercapai. Terima kasih dan terima kasih banyak atas bantuannya selama ini. Sukses selalu untuk panjenengan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.